Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Khususnya untuk kalian yang kelas 10, berarti kalian tahun ini, tahun 2022-2023, kalian akan dihadapkan dengan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka, ya kan? Nah, di sini mata pelajaran IPA dan IPS itu digabung. Jadi kalian kelas 10 masih dapat IPA dan IPS. Di mana mata pelajaran IPA itu menyangkut mata pelajaran fisika, biologi, dan kimia. Nah, jadi nanti kalau kalian yang masuk jurusan IPA akan dapat ketiga mata pelajaran ini. Tapi di kelas 10 kalian akan mempelajari kesemuanya terlebih dahulu. Berikut dengan IPS-nya tentunya ya. Oke. Nah, nanti kalian akan mendapatkan sebuah buku atau modul ajar, yaitu buku IPA dari kurikulum Merdeka ya, dari Kementerian Kemendikbud dan Kemendristek. Nah, di buku tersebut itu tercampur, jadi fisika, kimia, biologinya masih tercampur. Jadi kita nggak tahu ini belajar IPA, fisika, biologi atau kimia. Nah, tapi di sini kita akan bahas satu persatu berdasarkan babnya. Nah, di bab pertama ini ada pengukuran dalam kerja ilmiah. Berarti ini adalah materi fisika. Oke, ini khususnya ke materi fisika. Kalau misalkan berdasarkan kurikulum sebelumnya, tapi kita akan belajar juga di sini. Nah, di sini kita akan fokus membahas soal-soal. Artinya soal-soal yang ada pada buku ini kita akan fokus bahas. Jadi kalau untuk materi itu dirasa sudah cukup dari bukunya ya. Kita akan bahas aktivitas-aktivitas yang harus diisi. Misalnya aktivitas, nah di bab pertama ini kan ada pengukuran dan kerja ilmiah. Ada macam-macam alat ukur, ada besaran, ada sistem satuan, dimensi, aturan angka penting, dan nilai ketidakpastian. Nah, di sini ada kata kuncinya, bisa dibaca ya. Oke. Coba kita lihat aktivitas pertamanya, yaitu nah, di buku ini buku yang kalian pegang nanti ya, buku ilmu pengetahuan alam SMA kelas 10 kurikulum Merdeka. Oke. Ya, kita lihat di buku ini ada aktivitas 1.1. Coba kalian perhatikan gambar 1.4, gambar ini semua ya. Kemudian setelah kalian mengamati gambar tersebut, buatlah dan isilah tabel buku latihan. Seperti yang A, ini kita harus sebutkan nama alat ukurnya apa. Yang B, alat ukurnya apa, ini yang warna kuning nih ya. Kemudian fungsinya. Oke, kita lihat di sini. Aktivitas 1.1, macam-macam alat ukur ya. Nah, di sini. Oke, bisa dilihat di gambar yang A ini kan gambar timbangan ya, yang A itu gambar timbangan. Yang B itu berarti ini untuk menimbang massa ya, ingat menimbang massa. Bedakan massa dengan berat. Menimbang massa bukan berat, karena berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau berat dipengaruhi oleh gravitasi, jadi berat kita di bumi dan di bulan itu pasti beda, tapi kalau massa itu pasti sama. Yang B ini ada meteran ya, berarti alat ukurnya untuk mengukur panjang, lebar, tinggi yang objeknya besar gitu, seperti manusia kan ya. Yang C ini ada stopwatch kan, alat ukur waktu. Yang D ini ada termometer ya, oke, kelihatan ya. Termometer, alat ukur suhu ya. Yang E ini ada avometer. Avometer itu alat untuk mengukur tegangan
Tegangan itu harusnya ini ya, voltmeter. Nah, voltmeter alat ukur mengukur tegangan, kalau ampere meter itu mengukur kuat arus yang lambangnya A, ampere meter. Nah, ini disebutnya avometer. Kemudian yang F ini ada untuk mengukur intensitas cahaya. Intensitas cahaya. Yang G ini jangka sorong. Jangka sorong, alat ukur mengukur diameter yang kecil-kecil ya, seperti tutup botol gitu. Yang H ini ada speedometer, alat ukur mengukur kelajuan ya. Speedometer, alat untuk mengukur kelajuan benda, bukan kecepatan. Kemudian ini ada tensimeter, alat ukur mengukur tekanan darah ya. Kemudian ini ada gelas ukur. Ini ada mikrometer skrup. Mikrometer skrup. Ini alatnya barometer kalau nggak salah. Coba kita lihat jawabannya ya. Nah, di samping kanan ini sudah ada jawaban dari pertanyaan gambar-gambar ini. Yang A neraca Ohaus atau timbangan ya. Disebutnya neraca Ohaus kalau di fisika. Kemudian ada meteran, stopwatch, termometer, avometer itu yang tadi yang mengukur kuat arus ini ya, kuat arus dan tegangan. Ini volt, ini ampere. Oke, ini namanya luxmeter ternyata yang tadi. Luxmeter ya, alat ukur intensitas cahaya, satuannya kandela. Jangka sorong, alat ukur mengukur diameter, panjang dan tebal benda. Panjang yang dimaksud itu panjang yang sedikit ya, karena kan cuman segini gitu panjangnya. Nah, kemudian speedometer, alat untuk mengukur kelajuan, bukan kecepatan. Tensimeter itu untuk mengukur tekanan darah, tekanan ya, bukan volume. Jadi seberapa besar sih tekanan darah itu dari jantung ke seluruh tubuh, itu tekanan, bukan volume yang ada gitu. Gelas ukur ya, ini maksudnya bukan gelas berukuran ya, gelas ukur untuk mengukur volume. Volume itu isinya ya. Kemudian ada mikrometer skrup, itu sama dengan jangka sorong tapi memiliki ketelitian lebih tinggi. Ketelitian lebih tinggi, jadi bisa 10 kali lipat lah. Kalau yang mikrometer skrup itu hanya bisa mengukur 1 mm. Kalau jangka sorong itu 1 mm, berarti kalau mikrometer skrup itu sampai ke 0,1 ketelitiannya. Kemudian ada pengukur tekanan ban. Kalau tekanan yang di luar itu disebutnya barometer sih kalau nggak salah. Tapi kalau di sini coba kalian cari deh ini apa namanya. Tapi kalau yang tekanan luar atau tekanan lingkungan itu barometer. Oke, jadi sekian dulu untuk aktivitas 1.1 di bab 1 fisika. Selanjutnya kita akan membahas tentang aktivitas 1.2-nya. Oke, jadi pantengin terus pembahasan di channel ini. Oke, masih di bab 1 tentang pengukuran dalam kegiatan kerja ilmiah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang soal yang ada di aktivitas 1.1. Karena kita akan membahas soal yang ada di aktivitas 1.2. Bisa kita lihat. Nah, aktivitas 1.2, ayo identifikasi. Kalian sudah mendapatkan pengetahuan mengenai besaran, satuan, dan dimensi. Jadi sebelumnya kalian sudah harus membaca terlebih dahulu materi tentang besaran, satuan, dan dimensi. Kemudian perhatikan kembali gambar 1.4 yang tadi ya. Nah, yang ini kan 1.4. Apa sih yang disuruhnya? Nah, kemudian isilah tabel berikut ini. Nama alat ukurnya tadi sudah. Kemudian besaran yang diukurnya apa? Misalkan meteran. Meteran itu kan besaran yang diukurnya panjang. Ya kan, jenis besarannya apa gitu. Kemudian satuan pada alatnya apa? Apakah meter, sentimeter, atau kilometer. Kemudian satuan dalam SI. Jadi besaran yang diukur itu kan panjang. Satuan dalam SI-nya meter misalkan. Dimensi meter itu misalkan M, di sini kan ada nih. Oh, L ternyata panjang.
meter, satuan S-nya meter, dimensinya L. Kalau massa tadi kan neraca Ohaus, itu untuk mengukur massa. Satuan SI-nya adalah kilogram, dimensinya M, jadi untuk massa ya. Nah sekarang dari tabel yang tadi, jadi masih berhubungan, isilah gitu kan ya dari A sampai L. Oke, coba kita lihat. Nah, di sini kan ada neraca Ohaus, avometer, jangka sorong, tensimeter. Oke. Jadi kita langsung aja melihat gambar ini. Oke, kita mungkin bisa hapus dan bikin yang baru di sini. Oke, nah kita coba isi di sini ya. Oke, tadi di gambar yang A itu ada neraca Ohaus. Neraca Ohaus itu untuk mengukur massa. Jenisnya itu besaran pokok. Jadi kan besaran pokok itu ada 7. Ada massa, ada panjang, ada waktu, ada suhu, ada kuat arus, ada intensitas cahaya, dan nanti ada satu lagi mol atau jumlah zat. Besaran pokok ya. Jadi ada 7. Itu di pelajaran SMP ya kalau nggak salah. Ada 7. Nah ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini panjang sama kayak atas ya. Ini juga panjang sama kayak atas. Nah satu lagi berarti benar, mol. Mol atau jumlah zat. Nah mol itu nanti akan digunakan dalam materi fisika. Oke, neraca Ohaus itu tadi apa? Massa. Kemudian satuan yang bisa diukur itu adalah gram. Jadi satuan neraca yang tadi itu tidak berat-berat banget gitu ya. Jadi hanya dalam satuan gram, misalkan 125 gram, 500 gram gitu. Jadi bukan kiloan. Kalau kiloan kan biasanya 5 kilo, 10 kilo itu kayak daging. Jadi ini terlalu kecil alatnya. Kemudian satuan dalam SI adalah kilogram. Berarti kita harus mengkonversi ya kalau ingin menghitung dari gram menjadi kilogram. Nah 1 gram itu kan 1/1000 kilogram kan, berarti 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Dimensinya M. Oke, meteran panjang, besaran pokok juga. Meteran itu yang tadi yang kuning ini nih, ini ada dalam cm ya, sedangkan satuan SI nya adalah meter, dimensinya L. Oke, stopwatch, alat mengukur waktu. Stopwatch itu mengukur detik demi detik. Nah, satuan SI-nya juga second, detik ya. Kemudian termometer untuk mengukur suhu. Oke. Kemudian ini namanya theta ya. Theta. Satuan pada termometer yang kita pakai itu Celcius. Sedangkan dalam satuan sistem internasional itu Kelvin yang dipakai. Misalkan Amerika itu pakainya Fahrenheit kalau nggak salah. Jadi di suhu itu ada namanya satuan, ada banyak kan ya, ada Celcius, ada Reaumur, ada Kelvin, ada apa lagi, Fahrenheit. Kemudian avometer. Nah tadi ada 2 nih, alat mengukur arus dan mengukur tegangan. Arus itu termasuk ke dalam besaran pokok, ampere. Satuannya I ya. Ini I ya, bukan L. Kemudian tegangan listrik, satuannya volt. Nah nanti kalian cari nih, kenapa bisa kayak gini? Karena ini turunan, berarti dia tidak berdiri sendiri kan, dari besaran-besaran pokok. M itu besaran massa, berarti nanti ada hubungannya sama massa gitu kan. Oke, kemudian intensitas cahaya. J ini kandela, jangka sorong cm, sedangkan ini meter. Oke. Nah, speedometer itu untuk mengukur kelajuan. Di sini kan L per T nih, meter per second. Berarti ini kan besaran turunan. Meter itu satuannya atau dimensinya L, second itu dimensinya T, atau ditulisnya L T min 1. Jadi kalau udah seper itu min 1. Kemudian tensimeter, tekanan. Ini M berarti massa per berapa nih? L panjang ya. Panjang, kemudian T waktu. Itu untuk satuan dari tensimeter. Atau menulisnya M L min 1 dikali T min 2 kayak gitu. Kemudian volume.
Volt itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi itu kan sama aja. Satuannya berarti m kuadrat. Berarti dimensinya juga L pangkat 3. Kemudian panjang mengikuti meter skrup itu bisa untuk mengukur milimeter, sedangkan jangka sorong cm. Ya 0,1 kan penelitiannya, atau 10 kali lipat lah. Kemudian tire pressure gauge, artinya untuk mengukur tekanan angin, tekanan ban ya, tire. Kemudian ini psi. Psi itu satuan tekanan, ada psi, ada bar, ada tor, nanti ada banyak. Nah, kemudian satuan internasional PA. PA itu Pascal. Nanti juga ada ATM di sini. Nah, atmosfer, ada bar, ada tor. Satuannya dimensinya m per L T pangkat 2 atau m L-1 T-2 karena seper ya. Seper itu kan 1 per, berarti kalau dipangkatin jadi -1. Ya, contohnya kayak gini, 1/2 ini sama dengan 2 pangkat -1 kayak gitu. Atau 1/4, 1/4 itu kan sama aja 4 -1. Atau 1/2 pangkat 2 berarti 2 pangkat -2, ini sama aja kayak gitu ya. Itu matematika dasar lah nanti. Oke, selanjutnya kita akan bahas aktivitas selanjutnya ya. Jadi ini bisa ditulis dulu nih, nama alat ukur dan sebagainya. Oke, kita lanjut di aktivitas yang selanjutnya. Oke, selanjutnya aktivitas 1.3. Jadi masih membahas bab 1 tentang pengukuran. Di sini kita akan bahas tentang jangka sorong. Nah, komponen-komponen dalam jangka sorong. Tuliskanlah nama-nama komponen jangka sorong beserta fungsinya. Oke, kita tulis dulu deh di sini. Kita pindahkan. Oke, ini bisa di searching ya langsung. Oke, di sini ada komponen-komponen jangka sorong. Yang pertama itu yang ini ya, yang kayak pencapit yang gitu. Ini namanya rahang dalam. Kalau yang kedua rahang luar, ini untuk mengukur panjang yang kecil lah kayak gitu. Misalkan ini diameter kan ya, diameter. Nah, misalkan ini tutup botol. Kalau untuk mengukur yang dalam nih, itu untuk mengukur diameter luar benda, berarti dicapit kayak gini misalkan. Nah, itu ya, jadi dicapit. Kemudian kalau rahang luar itu untuk dalamnya, jadi kayak gini. Nah, ini kan bentuknya gini ya, set gitu. Nah, ini rahang luar, pakai rahang luar. Kalau yang atas ini memakai rahang dalam. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau ini untuk mengukur tutup botol yang luarnya kayak gini, ini untuk kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga ada pengukuran kedalaman. Yang ini. Jadi kalau ada botol segini kita bisa tancapin langsung. Nah, itu untuk mengukur kedalamannya. Yang keempat, skala utama cm. Yang ini ya, ini kan cm nih. Satuannya cm. Kemudian skala utama inci, yang kelima ini. Yang atas ini inch. Kemudian ada skala nonius inci, yang keenam, yang ini. Yang ketujuh ada skala ini nonius ya, nonius milimeter 0,1 milimeter tuh, bayangin. Berarti kan ini bisa dapat koma nih, misalkan di sini kan ada 4,3 cm. Nah, nanti kita tambahkan oleh skala nonius, berarti ditambah 0,0 berapa gitu kan, 1 mm. Jadi lebih rinci lah. Oke, nanti kita akan cari cara mengukurnya. Oke, kemudian yang kedua, ini kayaknya nggak usah lah.
Nilai skala terkecil dapat alat ukur. Skala utamanya kan tadi sudah ada cm ya. Nah, skala utamanya 0,1 mm, kemudian skala non-use-nya 0,01 mm. Oke, ketidakpastiannya tadi sudah ada, cara mengukurnya ini bisa dilihat di sini nih. Cara untuk mengukur jangka sorong ada satu bla bla bla. Nah, sekarang yang kelima, kita coba lihat. Cara mengukurnya. Oke, yang kelima membaca pengukuran. Jadi kita bisa melihat di sini ada cara pengukurannya. Di sini kita lihat skala utamanya itu berapa. Nah, ini kan ada lebih dari 2 ya. Jadi kan ini 0. Kemudian dia melewati 2. Nah, 2 lebih gitu. Berarti lebih dari 2. Kita tulis dulu. Ini kan skalanya yang bawah nih. Berarti pakai cm. Berarti kita tulis 2,0 cm. Kemudian skala non-use, artinya cari yang yang rata gitu ya, sejajar. Ini sejajarnya di mana gitu kan? Coba kita lihat, ini sejajarnya di 1 ya. Satu, 2 ya, berarti 1. Oke, berarti jadi 2,01 cm. Ini hasil pengukurannya. Kemudian hasil pengukuran itu kan ada ketelitian. Kita tambahkan 0,01. Sorry, ini bukan. Ini salah ya, harusnya bukan 1. Oke, sorry ini nggak kelihatan. Ini bukan 1 ya, tapi 0,12 ini ada di sini. Nah, berarti 2,5 ya. 2,5. Kita kalikan aja di sini 2,5. 2,5 kali 0,01 berarti 0,25. Berarti jawabannya 2,25 cm. Ini salah ya. Oke, salah. Harusnya 2,25 cm. Hasil pengukurannya berarti ini bukan 7 ya, harusnya 2 lah. 2,25 plus minus 0,01 cm. Ini harusnya ya. Jadi 0,01 itu berarti ketelitian alat ukurnya. Jadi bisa aja 2,24, 2,2 kayak gini ya, ini maksudnya 2,24 atau 2,26 karena plus minus 0,1. Oke, selanjutnya adalah membaca pengukuran mikrometer skrup. Jadi sama kayak tadi, kita lihat dulu komponen-komponennya ada apa aja sih gitu kan di mikrometer skrup. Nah, jadi komponennya bisa dilihat di sini ya, udah ada satu itu landasan bla 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 segala macam. Itu untuk soal yang ini ya. Nah, untuk soal yang ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kemudian setelah kalian baca itu skala utamanya tadi udah ada. Membaca pengukuran. Jadi kalau yang jangka sorong itu kan tadi cm. Kalau mikrometer skrup itu milimeter. Nah, di sini skala utamanya itu 0,5 mm. Skala non-use-nya 0,01 mm. Kemudian ketelitiannya 0,01 mm. Nah, sekarang coba kita lihat di sini skala utamanya berapa. Skala utama itu yang ini ya. Nah, yang ini skala utama. Jadi dari 0, 5 berapa nih? Ini 5,567 ya. Kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang bawah ini koma 5 nya. Berarti ini 7. Oke.
Skala utamanya 7. Berarti 7 mm harusnya. Mm. Kemudian skala newsnya. Nah, kita lihat yang sejajar dengan ini adalah 25. Berarti ini non newsnya. 25 berarti 0,01 kali 25 ya, 0,25. Berarti hasil pengukurannya tambahin aja. Ini kan 0,25 mm ditambah 7,00 mm. Berarti 7,25 mm. Oke, kayak gitu ya. Kemudian tambahkan 0,01 itu angka kritian mm, sama kayak atas ya. Oke, caranya sama, cuman melihatnya aja beda. Skala non news tuh cari yang rata lah pokoknya. Ini kan rata juga nih, sejajar dengan ini. Nah, di jangka sorong juga carinya yang sejajar. Ini bukan 7, harusnya 2 ya. Karena kan ini 2 terus lebihnya berapa gitu kan. Nah, ini kan si bolanya nah ada di 2 di sini ya, di 2 lebihnya berapa gitu, ini lebihnya, jadi non news itu lebihnya kayak gitu. Kemudian lihat ada soal apa lagi. Oke, kemudian di aktivitas 1.4 ini hanya membandingkan, jadi kalian akan mengukur suatu benda yang sama dengan menggunakan 3 alat ukur. Jadi ada mikrometer skrup, jangka sorong, penggaris. Jadi ini hasilnya tergantung praktikum kalian itu ya. Nah, menurut pendapat kalian, apakah hasil pengukurannya akan sama atau berbeda? Jelaskan alasannya. Tentu saja berbeda itu kan ya. Penggaris itu hanya bisa 0,1 cm. Ya kan? Kan ada 4, berapa, itu kan dalam sentimeter. Jangka sorong itu 0,01 cm. Mikrometer skrup 0,01 mm. Tentu saja hasilnya akan berbeda dan akan lebih teliti jika kita menggunakan mikrometer skrup. Tapi kalau kita ingin mengukur lebar buku tulis, ini ya, kita tulisnya di sini. Ini aktivitas titik 4. Nah, buku tulis itu kan kayak gini bentuknya. Kemudian ada lebarnya. Yang lebar ya. Nah, tentu saja kalau untuk mengukur panjang itu lebih mudah menggunakan penggaris. Ya kan? Ini ukur. Tapi kalau untuk mengukur tebal, dari sini ke sini nih, tebal, ini akan lebih cocok menggunakan jangka sorong atau mikrometer skrup. Jadi beda. Jadi kalau untuk mengukur diameter dalam tutup botol, yaitu pakai jangka sorong. Luar tutup botol jangka sorong, gitu kan ya. Lebar buku tulis bisa mikrometer skrup. Nah, jadi beda-beda. Jadi hasilnya ini tergantung kalian. Hasilnya tergantung penelitian kalian. Oke. Itu untuk aktivitas 3.4 ya. Oke, lanjut di bab 1 tentang pengukuran. Di sini ada aktivitas 1.5. Materi di sini tentang angka penting. Jadi angka itu ada yang di belakang koma kan ya? Ada yang harus dibulatkan dan ada yang tidak perlu dibulatkan. Jadi seperti apa, kalian pelajari materinya, kita isi aktivitasnya. Oke. Ayo cari. Oke. Soal pertama, terdapat aturan yang disebut sebagai aturan angka penting. Carilah informasi mengenai apa saja yang dapat dikatakan sebagai angka penting dan yang bukan angka penting, beserta contohnya. Oke, kita lihat. Yang kedua, mengapa jumlah angka penting dari hasil pengukuran perlu diketahui? Kenapa gitu kan ya? Oke, kita coba jawab satu persatu. Oke, untuk menjawab soal yang pertama, aturan-aturannya seperti ini. Angka bukan 0 adalah
angka penting. Jadi misalkan banyaknya angka penting di sini 1,23 sini ya. 1,23 tentunya ada 3 angka penting karena bukan 0. Kemudian angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Seperti ini 1003. Jadi 0 ini termasuk ke dalam angka penting. Karena nggak boleh dihilangkan. Kalau dihilangkan beda makna gitu kan. Yang C, angka 0 yang terletak di belakang bukan 0 merupakan angka tak penting. Jadi kalau misalkan 200, 2000, 20.000 itu angka yang tidak penting. Jadi angka pentingnya hanya angka yang depannya aja gitu kan. Kemudian yang D, angka 0 yang terletak di belakang desimal merupakan angka penting. Contohnya, banyaknya angka penting pada 2,10 cm adalah 3 AP. Jadi di belakang angka 0, di belakang koma, kemudian ada 0, itu disebut angka penting. Yang E, angka 0 pertama berada di kanan atau di kiri tanda desimal merupakan angka tak penting. Jadi yang ini nih angka tak penting. Jadi yang pentingnya hanya 21. Beda dengan ini penting gitu kan 0-nya. Kemudian angka 0 yang diberi garis bawah di depan angka yang diberi garis bawah merupakan angka penting. Sini. Banyaknya angka penting dari 2000 gram adalah 3 AP. Berarti ini 1, 2, 3 itu angka pentingnya. Kemudian satuan angka terakhir dari hasil pengukuran merupakan angka taksiran. Angkanya disebut angka pasti. Hasil pengukuran adalah 1,23 cm. Berarti 1,2-nya angka pasti dan yang bawahnya angka taksiran. Yang ininya nih. Angka taksiran. Jadi kan tadi ada ketelitian. Nah, itu contoh-contoh informasi angka penting. Kemudian mengapa jumlah angka penting dari hasil pengukuran perlu diketahui? Oke, mengapa angka penting itu perlu diketahui? Karena jumlah angka penting itu menunjukkan ketelitian dari suatu hasil pengukuran. Jadi makin banyak angka penting itu makin teliti kan hasil pengukurannya. Kemudian dalam pengolahan data kalian tentu akan melibatkan opsi matematika seperti perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Cobalah untuk mencari contoh bagaimana perkalian dan pembagian angka penting. Nah, misalkan di sini ada perkalian 2,2 cm dikali 3,11 cm. Ini kan ada 2 angka penting, ini 3 angka penting. Hasilnya jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kan? Nah, maka hasil perkalian itu harus sejumlah angka penting terkecil. Ini kalau perkalian itu sejumlah 2 angka kecil gitu kan. Jadi ini dibulatkan. 482 kita bulatkan menjadi 6,5 cm. Kalau misalkan pembagian itu kebalikannya. Kalau penjumlahan sesuai, misalkan kayak tadi 2,2 cm dijumlah 3,11 cm ya, isinya berarti 5,32 cm. Jadi mengikuti yang terbesar angka pentingnya. Yaitu bedanya penjumlahan dan perkalian. Kemudian jika nilai yang kalian dapatkan dari hasil pengolahan data sangat kecil atau sangat besar, bagaimana cara kalian menuliskannya? Nah, di sini ada yang namanya bilangan berpangkat atau eksponen. Di sini kan contohnya hasil yang didapatkan adalah 200.000. Nah, ini kan 1000 kan, 100.000 berarti 10 pangkat 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Makanya dibuat 2 kali 10 pangkat 5. Nah, di sini ada aturan juga. Nilai 2 atau nilai X harus kurang dari 10 tapi lebih besar daripada 0. Jadi tidak boleh 12, salah. Terus kurang dari 0, misalkan -1, itu -1 nggak boleh juga. Ya gitu, itu aturannya ya. Jadi ini namanya bilangan eksponen nanti di matematika. Jadi harus diubah bentuknya. Misalkan contoh lain nih. Contohnya misalkan kita ubah dulu di sini bentuknya. Kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan aktivitas 1.6 ya yang belum.
Di aktivitas 1.6 bab pengukuran, bab 1 ya, bab fisika. Di sini ada kegiatan ayo cari. Kalian telah mengetahui bahwa pada setiap pengukuran tentu ada faktor kesalahan. Carilah faktor atau informasi faktor apa saja yang menyebabkan kesalahan dalam pengukuran. Oke, kita copy dulu di sini. Nah, jadi banyak sekali ya faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan pengukuran. Di samping kesalahan pada pengguna atau kesalahan manusia ya. Jadi ini faktor lain lah dibanding kesalahan manusia. Jadi ada faktor apa saja sih? Coba kita lihat. Nah, kita lihat jawabannya. Oke, faktor pertama itu ada faktor ketidakpastian random atau acak ya. Jadi misalkan tegangan listrik yang fluktuatif, itu contohnya untuk pengukuran kelistrikan ya. Jadi kita kan kalau praktikum gitu, listrik dari pusat kan, nah bisa aja dari pusatnya itu tegangannya fluktuatif, naik turun, mengakibatkan si alat juga pasti terganggu. Kemudian ada gangguan kebisingan atau noise dari lingkungan sekitar. Jadi kalau misalkan kita ingin mengukur sebuah satuan suara, harus benar-benar hening gitu kan. Jadi ada suhu temperatur standar lah, suhu temperatur dan ruangan standar. Kemudian ada keterbatasan pengamat. Jadi pengamat berarti ini kesalahan manusia ya, keterbatasan pengamat. Jadi pengukuran itu berpengaruh gitu kan ya, teknologi itu berpengaruh kepada kecanggihan alat ukur. Dampaknya pengguna itu memerlukan keterampilan lebih untuk menggunakan alat ukur tersebut. Jadi kalau misalkan pengamatnya belum ahli, ya tentu saja nanti pengukurannya juga gak sebaik yang didapatkan. Kemudian ada kesalahan sistematis, misalkan kesalahan titik nol. Itu merupakan kesalahan akibat jarum penunjuk alat ukur tidak tepat di titik nol. Misalkan kalian ingin mengukur massa benda pakai digital gitu kan ya. Nah, di situ kan harus dari angka 0. Tapi kalau misalkan bendanya salah atau pengukurnya salah, misalkan dari angka 1, berarti kesalahannya juga sama. Itu namanya kesalahan sistematis. Kemudian ada kesalahan kalibrasi. Ini merupakan kesalahan saat pembuatan alat ukur. Jadi yang harusnya 1 meter itu ya 1 meter gitu. Tapi ada kesalahan kalibrasi, artinya pembuatan alat ukurnya. Jadi yang salah itu ya alat ukurnya sendiri gitu kan ya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan pengukuran. Jadi ada faktor dari manusia, ada faktor dari alat ukurnya, ada faktor dari lingkungan yang bisa mengganggu. Oke. Kemudian aktivitas 1.7 kita lihat. Aktivitas 1.7 itu tentang pengukuran yang menentukan massa jenis baut, material baut. Massa jenis itu rho per V ya, massa per volume. Oke, di sini ada macam-macam jenis material baut yang ditanyakan. Baut yang direkomendasikan untuk ban truk adalah baut yang mana? Kuning, putih, atau hitam? Kita lihat dulu di sini bacaannya. Nah, ini ada bacaannya nih. Nanti kalian cari apa sih bedanya baut kuning, putih, dan hitam. Yang kedua, cari tahu persamaan besaran turunan yang dapat digunakan untuk mengetahui jenis baut tersebut. Oke, sebaiknya kita tulis dulu saja ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kan ada 3 jenis baut ya. Jadi ada baut putih, kan baut putih, kuning, sama hitam.
Nah, baut putih itu biasanya dari campuran zinc, aluminium, besi ya. Besi tentu ada, tapi ada campuran lainnya, biasanya zinc lah, agar tidak mudah karat contohnya. Kalau yang kuning itu biasanya campuran dari tembaga, jadi besi dan tembaga atau kuningan lah. Kalau baut hitam itu biasanya besi baja, jadi stainless steel, besi baja tahan karat gitu kan ya. Nah tentunya untuk yang dipakai pada ban truk itu kan sangat berat ya. Jadi kalau misalkan kita pakai yang putih, zinc itu kan relatif lebih ringan daripada baja. Berarti lebih cocok pakai yang hitam aja. Jadi baut yang hitam itu kan dari material baja, tidak mudah patah, tidak mudah berkarat, dan tidak mudah memuai. Karena baja itu ada campuran karbonnya, kayak gitu. Jadi lebih cocok pakai baut yang warna hitam. Kemudian yang kedua, ditulis dulu ya, baut warna hitam. Karena ada campuran baja. Kemudian yang kedua, amati gambar 1.1, gambar yang tadi ya. Berdasarkan pengamatan kalian pada baut, besaran turunan fisika apa yang dapat digunakan untuk mengetahui jenis baut? Cari tahu persamaan besaran turunan yang dapat digunakan untuk mengetahui jenis baut tersebut. Jadi besaran turunan itu artinya rumus apa sih yang kita gunakan untuk mengetahui jenis baut ini gitu. Oke, nah di samping kanan ini ada jawabannya. Massa jenis baut itu berdasarkan referensi adalah 7.850 kg per meter. Kalau massa jenis air itu kan 1 kg per meter. Nah, untuk mengetahui jenis bahan baut atau membuktikan baut tersebut adalah bahan baja, maka kita tinggal cari aja, rumusnya adalah per V. Jadi antara baut baja, baut besi, baut yang lain itu makin berbeda. Berarti semakin berat massa jenis itu makin keras gitu kan ya, makin padat kayak gitu. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan besaran fisika yang disebutkan, besaran apa yang harus diukur? Ya tentunya massa dan volume. Maka M massa volumenya. Yang keempat, dengan mempertimbangkan wujud baut tersebut, wujud dan padatan. Alat ukur apa yang dapat digunakan untuk mengukur besaran yang disebutkan pada nomor 2? Berarti alat untuk mengukur volume dan massa. Ya, alat ukur mengukur volume berarti gelas ukur. Itu kan ya. Alat ukur mengukur massa ya neraca. Berarti yang dipakai adalah neraca dan gelas ukur. Kayak gitu. Itu untuk mengukur massa jenis. Jadi massanya pakai neraca, volumenya pakai gelas ukur. Kemudian yang kelima, apa yang diubah-ubah variabel bebas pada praktikum ini? Nah, yang diubah itu adalah massa baut dan volume baut. Jadi kan M per V, jadi yang diubah ya variabel itu. Kemudian variabel yang terkontrolnya yaitu variabel selain dari massa baut dan volume baut, yaitu volume air dan air yang digunakan. Kemudian yang ketujuh, besaran apa yang ikut berubah karena adanya variabel bebas? Besaran ini kemudian kita sebut sebagai variabel terikat, ya tentunya massa jenis baut ya. Jadi kan terdapat 3 jenis baut yang digunakan, salah satunya adalah baja hitam. Jadi kalau misalkan kita ubah terus variabel terkontrolnya, ya berarti variabel yang lainnya juga berubah. Itu namanya variabel terikat. Jadi variabel yang dipengaruhi itu oleh variabel bebas, itu variabel terikat. Kemudian bagaimana hubungan antara variabel bebas dan variabel bebas tersebut? Maksudnya apa nih? Oh ini ya. Nah, massa jenis sebanding dengan massa baut dan massa jenis berbanding terbalik dengan volume baut. Artinya kan rho M per V. Berarti kalau sejajar, sejajarnya sebanding gitu kan ya. Sebanding lurus. Kalau bawah berbanding terbalik. Kayak itu maksudnya. Nomor 9, prediksikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat pada praktikum ini. Semakin besar massa baut, artinya kan rho M per V. Kalau misalkan massa ini makin besar, ia juga makin besar karena berbanding lurus. Tapi kalau misalkan ini makin kecil, berarti rho juga makin kecil kayak itu. Kalau V itu kan berbanding terbalik. Berarti kalau V-nya makin besar, ya rho-nya makin kecil.
Kalau misalkan V mungkin rho-nya makin besar. Rho itu ya sejenis rho, kan ada alpha, beta, gamma, theta, omega, ada rho gitu. Ini variabel Yunani lah. Kemudian yang 10, variabel apa saja yang diamati untuk membuktikan hipotesismu? Yang diamati itu adalah massa baut dan perubahan air. Karena yang bisa diukur ya itu kan massa dan volume. Dan jika ketiga jenis baut berbeda, tentukan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebasnya itu yang tadi kita ubah. Artinya ini variabel independen yang bisa mengubah yang lainnya berdiri sendiri. Kalau variabel terikat itu namanya depend yang dipengaruhi oleh yang lain. Kalau variabel kontrol itu variabel yang kita buat tetap. Nah, kita buat tetapnya volume air awal dan air, kita buat tetap tuh di situ. Kemudian variabelnya massa. Jadi kita kan mau nyari rho ini. Rho ini dipengaruhi oleh massa dan volume. Artinya rho ini terikat, massa volume bebas berapa aja. Kayak gitu. Ya, kemudian setelah aktivitas ini semuanya aktivitas sudah terisi ya. Jadi tinggal mengisi pengayaan. Oke, ini aktivitas 1.7. Kita belum aktivitas 1.7. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengayaan bab 1 tentang pengukuran.